Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang desain organisasi. Ini merupakan pertemuan ke-7 dari mata kuliah pengantar manajemen. Referensinya ada di buku manajemen chapter 11 dan modul pada bab 6. Nah, kalau dari pengertiannya, organizing merupakan aktivitas mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini bisa dibayangkan bahwa kegiatan organizing terdiri atas dua hal, yaitu mengatur dan menyusun pekerjaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Saya contohkan, misalnya teman-teman mempunyai suatu proyek. Misalnya teman-teman diminta untuk melakukan sebuah kegiatan, misalnya diminta untuk membuat seminar misalnya. Nah, berarti teman-teman akan melakukan organizing pada kegiatan tersebut berupa pengatur dan penyusunan pekerjaan. Nah, misalnya teman-teman akan mengatur siapa saja yang akan menjadi MC-nya, siapa saja yang menjadi moderatornya, siapa saja yang menghubungi narasumbernya, siapa saja yang membuat poster dan sebagainya. Nah, itulah mengatur dan menyusun pekerjaan. Demikian juga pada sebuah perusahaan, katakanlah pabrik meja, siapa yang akan mengatur pada bagian produksinya, siapa yang mengatur pada bagian marketingnya dan sebagainya. Nah, organizing ini merupakan proses penting di mana manajer merancang struktur organisasi, pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Kenapa dalam manajemen perlu membuat atau melakukan suatu organizing? Nah, ini adalah tujuannya kenapa pengorganisasian atau organizing itu dilakukan. Yang pertama adalah membagi pekerjaan yang harus dilakukan dalam pekerjaan atau departemen tertentu. Nah, tadi saya contohkan, misalnya teman-teman ada proyek membuat webinar misalnya atau seminar. Nah, maka akan ada beberapa pekerjaan. Nah, pekerjaan itu dibagi jadi dalam departemen-departemen tertentu. Nah, bisa juga misalnya contoh organizing ini yang dilakukan sendiri. Katakanlah industri kecil gitu ya, misalnya sebuah toko. Nah, bisa saja bagian pembelian itu sama dengan bagian penjualannya. Ini karena masih kecil ya, masih kecil sekali ringnya. Tapi ketika sudah semakin membesar, tentu orang-orangnya akan berbeda. Personel-personel yang ditugaskan akan berbeda. Nah, itu perlu dilakukan pembagian tugasnya. Yang kedua, mengkoordinasikan beragam tugas organisasi. Nah, misalnya saja kita ada di kampus. Ada yang bertugas melakukan pengajaran, dosen misalnya, ada yang bertugas menyiapkan kelas, ada yang bertugas untuk menyiapkan sarana-prasarana dan sebagainya. Nah, itu perlu pengorganisasian supaya saling terkait dan sinkron. Yang ketiga, memberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan individu. Nah, organizing akan membentuk suatu tugas-tugas tertentu, dan tugas-tugas tertentu itu akan diemban oleh beberapa individu atau seorang individu atau beberapa orang. Nah, kemudian individu tersebut akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan tersebut. Yang nomor 4, membangun hubungan antara individu, kelompok, dan departemen. Nah, dalam pekerjaannya, hubungan antara individu dan kelompok tersebut akan bisa menjadi satu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, contohnya tadi ketika ingin membuat seminar, ada yang menghubungi narasumber, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi host, ada yang membuat background dan sebagainya. Nah, itu akan terhubung dalam satu kegiatan, satu tujuan. Yang nomor 5, mengelompokkan pekerjaan menjadi beberapa unit. Nah, suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang kompleks, perlu dipisah-pisah, dipecah-pecah dalam beberapa unit yang mampu dikerjakan oleh sebuah tim. Nah, kemudian tim tersebut akan jadi satu. Nah, itu memudahkan suatu pekerjaan. Yang keenam, menetapkan garis wewenang secara formal. Nah, dalam organizing tentu ada pembagian siapa yang menjadi atasan, siapa. Nah,
Tujuan yang keenam adalah menetapkan garis wewenang secara formal. Artinya ketika sebuah proyek dilakukan, maka akan terjadi pembagian tugas. Ada yang menjadi pengawas, ada yang menjadi pelaksana, ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi bawahan. Nah, itu akan membuat suatu garis wewenang. Kemana orang akan laporan, kemana orang akan bertanya jika ada pertanyaan, jika ada permasalahan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Nah, suatu organisasi pasti mempunyai tugas masing-masing anggotanya. Nah, itu harus dialokasikan dan disebarkan untuk mendapatkan fungsi atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam suatu organisasi. Nah, itu adalah desain organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, dalam organizing temannya ya, ada 6 elemen desain organisasi. Yaitu ada spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja secara mudahnya adalah membagi kegiatan pekerjaan menjadi tugas yang terpisah. Artinya seseorang itu mempunyai spesialisasi. Kalau tadi contohnya adalah kita melakukan webinar, nah maka biasanya orang yang biasanya membuat flyer, biasanya membuat poster, akan disuruh membuat poster terus. Karena dia sudah jago di sana. Nah, kelak posternya akan semakin bagus dan semakin bagus. Demikian juga yang menjadi MC. Dia akan dilatih terus dan akan melakukan spesialisasi secara terus-menerus. Demikian juga hubungan yang lain, tugas yang lain, ya, misalnya hubungan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu adalah spesialisasi kerja. Nah, hakikatnya adalah bahwa seluruh pekerjaan dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan. Nah, jadi atas pekerjaan yang dilakukan setiap individu itu akan disatukan. Nah, tadi dalam bentuk seminar. Contoh lain misalnya dalam pabrik meja misalnya. Akan ada orang yang spesialisasi kerjanya adalah bidang purchasing, membeli bahan baku. Nah, dia sudah tahu di mana belinya, bagaimana menegosiasi harga dan sebagainya. Kemudian ada yang spesialisasi kerja membuat kaki meja. Ada yang spesialisasi kerja membuat daun meja. Ada yang spesialisasi kerja merakit daun dan kakinya menjadi sebuah meja. Nah, itu adalah spesialisasi kerja. Marketingnya hanya marketing saja. Nah, tidak mungkin orang marketing sekali-sekali disuruh bikin produksi. Nah, itu akan merusak dari hasil produksinya. Tidak juga satu orang itu melakukan dari awal, dari mengambil kayu, menghaluskan, membentuk menjadi kursi, merakit sampai dia menjual. Itu tidak mungkin. Kecuali itu perusahaan pribadi. Ya. Spesialisasi kerja dapat memanfaatkan keterampilan karyawan secara efisien dan meningkatkan produktivitas. Nah, makanya ketika ada lowongan pekerjaan biasanya akan dipilih orang yang sudah ahlinya. Namun pada titik tertentu konsep ini digunakan berlebihan akan mengarah pada isu ekonomi. Nah, contohnya pada grafis seperti ini. Ketika spesialisasi dibentuk itu akan naik produktivitasnya. Tapi lama-lama ya pada level tertentu itu terjadi hal sebaliknya, terjadi penurunan. Nah, karena apa? Karena ada kebosanan, kelelahan, stres, ya, produktivitas rendah dan sebagainya. Nah, maka ini adalah salah satu alasan ketika orang itu dilakukan mutasi. Ya, walaupun nanti bisa saja mutasi balik lagi ke spesialisasinya. Nah, namun ada kalanya perlu suatu penyegaran. Nah, ini adalah contohnya ya, di perusahaan fast food ya, KFC, McD dan sebagainya. Ketika kita pesan pada drive-thru, ya dia hanya menerima pesanan, ya, dia tidak menggoreng. Nah, kemudian dari pesanan itu diarahkan ke bagian produksi, yang goreng. Kemudian yang bagian penyerahan barang ya penyerahan barang, bagian kasir ya kasir saja. Ya, dia tidak menerima pesanan, terus dia yang goreng, terus dia yang menyerahkan, dia yang menerima uang dan sebagainya. Nah, itu perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, namun ada beberapa yang sebaliknya tidak menggunakan spesialisasi karena suatu hal, ya, karena ternyata lebih baik dari awal misalnya. Ini yang dilakukan oleh American Express dan Ford. Nah, mungkin itu dulu penjelasannya. Kita berlanjut pada video selanjutnya. Pada desain kerja ini kita akan membahas juga tentang departementalisasi. Setelah pekerjaan dibagi-bagi menjadi spesialisasi kerja, maka dapat dilakukan pengelompokan pekerjaan yang mirip-mirip ya atau yang sama.
Nah, ini untuk memudahkan pengkoordinasian. Pengelompokan kerja ini dapat disebut dengan departementalisasi. Biasanya semakin besar organisasi, maka akan semakin beragam jenis departementalisasinya. Selain model departementalisasi, juga bisa menggunakan model penggunaan tim. Nah, tim ini namanya tim lintas fungsi, ya. Karena pekerjaannya semakin kompleks, maka tim ini akan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang telah berspesialisasi tadi. Nah, departementalisasi akan ada beberapa model, ya. Bisa berdasarkan fungsinya, bisa berdasarkan lokasinya atau geografik, bisa berdasarkan produk, bisa berdasarkan proses, ataupun bisa berdasarkan pada konsumennya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ini adalah contoh departementalisasi berdasarkan fungsi. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 departemen, ya. Ada engineering, ada accounting, ada manufacturing, ada human resources, ada purchasing. Nah, 5 hal ini adalah 5 spesialisasi, dan masing-masing spesialisasi menjadi departemen. Nah, ya, berarti ini berdasarkan fungsi, yaitu fungsi sebagai engineer, fungsi sebagai accounting, sebagai manufaktur, dan sebagainya. Nah, pengelompokan pekerjaan berdasar fungsi ini ada keuntungan, yaitu lebih efisien karena menempatkan spesialisasi sesuai dengan bidangnya, ya. Kemudian koordinasi yang baik dalam suatu fungsi atau suatu departemen. Nah, spesialisasi juga semakin mendalam, semakin jago, ya. Yang akunting akan semakin akunting. Nggak mungkin orang akunting akan ditempatkan pada engineering. Nah, ya, hasilnya bisa kacau. Namun kerugiannya biasanya akan timbul silo-silo, ya, komunikasi kurang baik, atau yang orang akunting hanya tahu akunting saja, tidak tahu programnya orang engineer, tidak tahu programnya orang human resources. Nah, kalau komunikasi kurang bagus akan kurang baik juga bagi organisasi. Yang kedua, berdasarkan geografis, berdasarkan wilayah. Ya, katakanlah ini di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya. Nah, atau Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Selatan, Indonesia bagian Utara, ya, Indonesia bagian Timur, dan sebagainya. Nah, berdasarkan atas wilayah. Nah, ini biasanya bagus ketika ada permasalahan-permasalahan regional yang timbul. Misalnya di Indonesia, ada perbedaan tipikal di Jawa dengan di luar Jawa misalnya. Nah, ini bagus sekali, ya. Tapi kerugiannya duplikasinya fungsi. Artinya di Western region juga ada engineer, juga ada accounting, juga ada purchasing dan sebagainya, sehingga terjadi duplikasi fungsi, ya. Kemudian juga bisa merasa terisolasi dari geografis yang lain. Contoh ketiga, pengelompokan berdasar lini produk. Nah, ini misalnya ya, Bombardier ini menghasilkan produk untuk mass transit, produk untuk rekreasional, produk untuk rel produk. Nah, ini berdasarkan atas produknya. Bisa saja misalnya perusahaan makanan, gitu ya, berdasarkan katakanlah Mayura, gitu ya, ada kopiku, ada minuman sendiri, ada roti sendiri, dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan ini produk, ya. Nah, keuntungannya ada spesialisasi, manajer menjadi lebih ahli dan dekat ke pelanggan, karena kan tentu punya spesifik yang berbeda antar produk. Namun kerugiannya sama yang tadi, ya, ada duplikasi fungsi dan pandangan yang terbatas pada organisasi. Kemudian ada pengelompokan pekerjaan berdasarkan pelanggan. Nah, ini ya, berdasarkan manajer bagian penggergajian, ya, manajer berdasarkan milling atau pengolahan kayu, ya, berdasarkan perakitan, kemudian berdasarkan mempernis, gitu ya, kemudian finishing. Nah, ini berdasarkan arus produk. Nah, jadi masing-masing tahapan produksi menjadi satu departementalisasi, ya. Sama seperti spesialisasi, bahkan lebih spesialis lagi, ya. Alur lebih efisien dan hanya produk tertentu. Nah, terakhir berdasarkan pelanggan. Nah, ya, pelanggan retail, wholesaler, dan pemerintah bisa dibagi-bagi. Nah, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu pada rantai komando. Rantai komando ini merupakan garis wewenang
yang terentang dari puncak organisasi sampai level terbawah. Ya. Rantai komando ini mudahnya adalah suatu hierarki, ya, memperjelas siapa melapor ke siapa atasannya siapa, ya, bawahnya siapa. Ketika ada masalah harus lapor kepada siapa. Nah, rantai komando ini menghasilkan adanya kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan artinya adalah seorang atasan itu mempunyai hak, ya, untuk memberitahu orang-orang yang ada di bawahnya untuk melakukan apa. Dan sekaligus muncul tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab wewenang yang di atasnya memerlukan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Ya. Nah, authority atau kewenangan ini, ya, diberikan kepada seorang manajer untuk mengarahkan pekerjaan karyawannya. Tapi juga ada authority dari staff. Misalnya ada staff yang senior, nah itu bisa mendapatkan kewenangan, ya, untuk membantu memberikan saran dan sebagainya kepada pegawai yang lain. Nah, dari authority dan responsibility ini akan muncul unity of command. Artinya satu orang itu hanya mempunyai satu atasan. Kebingungan terjadi kalau ada beberapa atasan. Perintah akan muncul secara bersama-sama, membuat pegawai menjadi bingung dan tidak fokus. Nah, selanjutnya ini adalah contoh rantai komando, ya. Selanjutnya adalah rentang kendali. Nah, rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan, ya. Nah, saya berikan contoh. Ini yang sebelah kiri rentang kendalinya sampai 7 level. Sementara yang sebelah kanan ada 5 level, ya. Yang sebelah kiri sama-sama pegawainya 4096, tapi ada atasan itu sampai 1024 atau 1365 kalau di total dari 1 sampai 6, ya. Ini jumlah manajer, ya. Nah, hal ini mengakibatkan rentang kendali semakin panjang. Kemudian gaji manajer tentu lebih tinggi daripada staf, ya, sehingga pengeluaran perusahaan lebih besar. Namun biasanya kontrol terhadap bawahan menjadi lebih kuat. Sedangkan sebelah kanan ini hanya sampai level 5, ya, berarti manajernya level 1 sampai 4, ya. Manajernya hanya 585 orang, ya, lebih sedikit daripada yang sebelah kiri. Nah, bagi perusahaan dari sisi ekonomis itu lebih ringan karena hanya membayar manajer sedikit. Tapi tentu berarti jumlah anggotanya lebih besar, ya, sehingga pengawasannya tidak seketat dari yang rentang kendalinya sebelah kiri. Nah, itu adalah rentang kendalinya. Bagus yang mana itu tergantung dari kemampuan perusahaan, kemampuan manajer maupun besar kecilnya perusahaan. Ya, nah, silakan nanti bisa didiskusikan dengan rekannya. Nah, rentang kendali ini dipengaruhi oleh keahlian, gitu ya, karakteristik karyawan, keserupaan dan kerumitan tugas, gitu ya. Semakin bisa diotomasi, nah, semakin kecil tidak masalah. Ya. Kemudian budaya organisasi, apakah mereka patuh, apakah mereka sudah berjalan dengan baik atau belum, dan sebagainya. Kemudian terakhir sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ini mengacu pada tingkat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tersentralisasi ada di tangan pusat, ya, sedangkan terdesentralisasi ada di tangan bawah, ya, atau pada rentang kendali yang semakin ke bawah. Nah, bedanya sentralisasi dan desentralisasi ini bisa dilihat, gitu ya. Nah, biasanya yang sentralisasi ini semuanya dilaporkan ke atas, ke pusat, gitu ya. Nah, sedangkan desentralisasi itu masing-masing departemen itu diberikan kewenangan untuk bisa memutuskan suatu keadaan. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang desain organisasi yang ada berupa tradisional dan kontemporer. Nah, secara tradisional, desain organisasi bisa dibentuk dalam bentuk yang sederhana, fungsional maupun divisional. Sedangkan yang kontemporer atau sudah masa kini maupun modern bisa berupa tim, matriks, dan proyek tanpa batas maupun pembelajaran. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk struktur yang sederhana, ya, biasanya ini katakanlah sebuah toko yang dimiliki oleh seorang pribadi, ya, mempunyai anggota atau pekerja, ya, tidak sampai 10 lah, ya. Nah, maka departementalisnya masih rendah. Nah,
rentang kadernya luas, hanya ada satu pimpinan katakanlah ya, tapi mengatur semuanya. Ya, wewenangnya juga berpusat. Ya. Kalau ada apa-apa pasti tanya kepada pimpinannya. Nah, kira seperti itu. Ya. Namun ini juga ada kelebihannya. Ya, biasanya mereka cepat memutuskan karena masih sederhana, fleksibel, ya, karena pimpinannya hanya satu, ya, hanya terserah dia aja, ya. Murah untuk dirawat, ya, tidak banyak pegawai, ya, dan akuntabilitas jelas mengarah kepada satu pimpinan. Namun kelemahannya, ya, tidak sesuai dengan pertumbuhan organisasi dan mengandalkan satu orang. Nah, ini berisiko ketika satu orang itu tidak masuk misalnya. Nah, akan kebingungan. Kemudian struktur fungsional, nah, sudah mulai membagi berdasarkan fungsi. Katakanlah kalau tadi toko yang sederhana, ya ini toko tapi sudah ada departementalisasi. Misalnya bagian pembelian sendiri, bagian marketing sendiri, ya, bagian pembukuan sendiri. Nah, makanya di sini kelebihannya adalah pegawai dikelompokkan berdasarkan tugas yang sama. Nah, ya, sehingga hemat biaya. Nah, biasanya orang-orang sudah ahli, nah, tidak banyak pelatihan, kan? Namun kelemahannya fokus pada tujuan fungsional dapat menggeser fokus manajer atas keseluruhan organisasi. Nah, biasanya manajer paling atas itu akan fokus pada salah satu fungsional, mana yang akan diutamakan. Nah, itu kadang-kadang kelemahannya muncul seperti itu. Ya. Kemudian spesialisasi fungsional atau isolasi. Ya, katakanlah bagian pembelian hanya fokus pembelian, dia tidak mikir, wah di marketing seperti apa, ya. Kadang-kadang terjadi ya, bagian marketing itu berselisih paham dengan produksi. Ya. Marketing ininya yang desainnya keren, tapi bagian produksi bilang yang penting adalah fungsinya. Nah, itu ya, yang akan terjadi seperti itu. Kemudian struktur divisional. Nah, ini ada unit bisnis atau terpisah berbagai divisi. Ya. Punya divisi-divisi yang otonom sendiri. Nah, kita misalnya sebuah pabrik, gitu ya, divisi tahu, divisi tempe. Nah, itu kan beda-beda. Nah, mereka akan berfokus pada hasil. Nah, ya. Dan kadang-kadang kelemahannya ada duplikasi. Ya. Misalnya divisi tahu, ya dia punya pembelian sendiri, punya marketing sendiri. Divisi tempe, dia punya marketing sendiri dan sebagainya. Nah, sehingga menjadi kurang efisien. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian, kalau dilihat dari struktur secara mudahnya, yang tradisional, ya, yang simpel itu hanya ya paling-paling tentang kendalinya satu atasan satu level bawahan, ya. Nah, kelebihan dan kelemahannya silahkan bisa dibaca di sini ya. Kemudian yang fungsional, nah, mereka akan dibagi menjadi beberapa fungsi, ya. Sedangkan yang divisi, ya ini ada beberapa divisi dan masing-masing divisi biasanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, itu maka terjadi duplikasi. Nah, untuk yang kontemporer bisa berupa struktur tim, ya. Masing-masing memang punya spesialisasi. Nah, tapi karena ketika ada proyek tertentu, maka akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, misalnya nih di Bekenstan, kan, kita ingin ada tim memberdayakan UKM misalnya. Nah, UKM ini bisa terdiri dari tim dari pajak, tim dari akuntansi. Nah, jadi akhirnya menggunakan spesialisasi masing-masing, tapi untuk meningkatkan tim yang lebih bagus. Struktur matriks dan proyek ini sama seperti dengan tim, gitu ya. Nah, namun ini adanya proyek. Setelah proyek selesai, maka ya kembali ke departemen. Nah, ya. Nah, kekuatannya lebih fleksibel, lebih cepat, ya. Namun ada rantai komando ganda, ya. Karena ada pimpinan proyek, ada pimpinan yang asli. Ya. Nah, kemudian ada struktur pembelajaran, ya. Ini mengembangkan orang untuk terus belajar. Nah, ya. Nah, kekuatannya organisasi itu akan semakin berubah, semakin bagus. Tapi tergantung pada orangnya. Kalau karyawannya enggan berbagi pengetahuan, ya tidak menjadi maju. Nah, ini adalah contoh dari struktur matriks dan proyek. Nah, seperti ini ya. Jadi proyek 1, proyek 2, proyek 3, ya, itu mengambil orang-orang dari masing-masing bidang. Ada dari R&D, marketing, customer service, dan sebagainya. Nah, contoh dari struktur